Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video pada hari ini adalah Jihad dan Propaganda Gerakan Ekstrim Islam. Sebelumnya peringatan terlebih dahulu ya, video ini dibuat untuk edukasi pengetahuan berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan fatwa jihad sebagai bagian dari propaganda kelompok ekstrim yang dilarang oleh negara. Dan pembahasan ini juga akan berusaha menjelaskan berdasarkan sudut pandang rasional dan objektif. Video ini adalah bagian lanjutan dari pembahasan mengenai jihad. Karena pembahasannya cukup panjang, maka dibuat menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah sejarah jihad dalam Islam. Bagian kedua, pemahaman jihad dalam konteks perang modern. Dan untuk judul video hari ini adalah bagian ketiga, jihad dan propaganda gerakan ekstrim Islam. Kita akan langsung saja masuk ke pembahasan pada hari ini ya. Langsung mulai dari part pertama video hari ini ya, aturan perang dalam Islam. Jika ada perintah dari Islam yang paling sering disalahartikan dan disalahpahami sampai dengan sekarang adalah perintah untuk berjihad yang hanya diartikan sebagai tindakan perang maupun poligami atau mempunyai 4 istri. Harus dipahami terlebih dahulu konteks kejadian sejarah dan relevansi dengan keadaan zaman era sekarang. Perintah Nabi waktu itu adalah membatasi istri hanya sampai dengan 4 dan jika merasa terlalu berat maka 1 saja cukup. Hal ini juga harus melihat realitas masyarakat Arab waktu itu di mana wanita sangat tidak dihargai dan dihormati. Kenapa mereka mempunyai banyak istri? Karena mereka hidup di lingkungan gurun yang keras dan sumber daya yang sangat terbatas sehingga memang banyak wanita waktu itu terpaksa menikah karena keadaan dengan harapan mereka bisa mendapatkan perlindungan maupun lebih mudah untuk mendapatkan makan ataupun kebutuhan lainnya. Lebih parahnya di masa itu masyarakat jahiliyah Arab mempunyai kebiasaan memiliki banyak istri dan banyak mereka diperlakukan tidak adil. Nabi Muhammad SAW datang bukan hanya memberikan pesan kenabian, tapi sekaligus memperbaiki nilai moral masyarakat pada waktu itu. Jika dibandingkan dengan sekarang, tentunya memiliki istri 4 bukanlah sebuah keharusan karena kebutuhan hidup zaman dulu dan sekarang sudah sangat berbeda. Wanita sekarang juga mempunyai lebih banyak hak dan kesetaraan. Lanjut ke pembahasan inti saja, langsung berkaitan dengan aturan perang dalam Islam. Perang memang tidak bisa terus dihindari dan karena perintah untuk jihad turun bukan berarti tindakan perang tersebut juga tidak dibatasi. Kita akan membahas aturan perang dalam Islam. Yang pertama, aturan pertama adalah perang hanya dibolehkan untuk membela diri atau melawan penindasan. Dasarnya adalah perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Kemudian ada juga dilarang memerangi non-kombatan atau bukan pasukan. Nabi Muhammad SAW melarang pembunuhan wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, dan petani yang tidak ikut atau terlibat dalam perang. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dilarang juga merusak lingkungan dan tempat ibadah. Nabi melarang menebang pohon, membakar rumah, atau menghancurkan sumur tanpa alasan strategis yang jelas. Aturan berikutnya, tawanan harus diperlakukan manusiawi seperti dalam Quran Surat Al-Insan ayat 8, kan pemberian makan kepada tawanan dan perlakuan baik terhadap mereka. Perang harus diawali dengan dakwah atau ajakan damai. Rasulullah selalu menawarkan perjanjian damai atau Islam sebelum menyerang. Tidak boleh berkhianat dan melanggar perjanjian seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 4 memerintahkan menepati perjanjian dengan pihak yang tidak melanggar. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan sedikit adopsi dari tradisi Arab pra-Islam. Sebelum Islam, bangsa Arab telah mengenal bulan-bulan haram atau Asyurul Hurum, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan ini dilarang berperang karena dianggap suci bagi suku-suku Arab untuk memungkinkan perjalanan haji dan perdagangan dengan aman. Islam mengadopsi tradisi ini namun memberikan konteks syar'i baru. Larangan berperang tetap berlaku kecuali jika diserang terlebih dahulu. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya di bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu.
Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini membuktikan bahwa dalam Islam aturan perang juga sudah diatur agar tidak melampaui batas. Peraturan ini sebenarnya sangat unik karena di era Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia pada waktu itu maupun kerajaan lainnya belum terfikirkan untuk memberikan batasan atau aturan perang, sehingga hukum perang dalam Islam sangat revolusioner di tahun 624 Masehi sewaktu perang Badar. Sedangkan aturan resmi perang pertama yang diakui secara internasional adalah Konvensi Jenewa pertama tahun 1864. Oke, kita masuk ke part kedua pada video hari ini. Part kedua, gerakan radikalis dan ekstremisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian dasar terlebih dahulu dari radikalisme dan ekstremisme. Yang pertama, radikalisme asal kata dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Makna umumnya adalah paham atau gerakan yang ingin melakukan perubahan mendasar sampai ke akar terhadap tatanan sosial, politik, atau agama yang ada. Tujuan utamanya bukan sekedar protes, tetapi mengganti sistem lama dengan sistem baru yang dianggap lebih benar, adil, atau murni. Gerakan radikal tidak selalu negatif dalam sejarah. Banyak gerakan kemerdekaan dan revolusi sosial bersifat radikal. Misalnya, revolusi Prancis 1789 yang menggulingkan monarki absolut, revolusi Bolshevik Rusia 1917 yang menumbangkan kekuasaan Tsar, pergerakan nasional di Asia Afrika yang melawan kolonialisme juga radikal karena menentang sistem global saat itu. Jadi radikal tidak selalu berarti kekerasan, tetapi lebih pada sifat perubahan yang total dan mendalam. Kemudian saya akan membahas tentang ekstremisme, asal kata dari kata ekstrim atau melampaui batas, titik paling ujung. Makna umumnya sikap atau pandangan yang berlebihan, fanatik, dan menolak kompromi terhadap ide, nilai, atau pihak lain. Ciri utamanya adalah menganggap bahwa hanya pandangan kelompoknya yang benar, sementara yang lain adalah salah dan layak dimusuhi. Ekstremisme bisa muncul dalam agama, politik, ideologi, atau nasionalisme. Contohnya adalah ekstremis kanan Nazi Jerman yang memuja ras Arya dan memusuhi ras lainnya. Ekstremisme kiri revolusi kultural Tiongkok yang menghancurkan tradisi demi kemurnian ideologi. Kemudian ada ekstrim agama, kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara kaku dan membenarkan kekerasan untuk memaksakan tafsirnya. Jadi di sini perbedaannya akan lebih saya jelaskan lagi berkaitan dengan tujuannya. Tujuan dari kelompok radikal adalah perubahan mendasar, sedangkan tujuan dari kelompok ekstremisme adalah memaksakan ideologi dan menolak semua kompromi. Kemudian dilihat dari sikap terhadap pihak lain. Kelompok radikal lebih terbuka terhadap dialog dan perubahan ide, sedangkan kelompok ekstrim menutup diri dan menolak pluralitas. Kemudian dilihat dari metode, kelompok radikal bisa politik, sosial, atau kekerasan, sedangkan kelompok ekstremisme seringkali kekerasan dan intoleran. Kemudian dari nilai dan moral, kelompok radikal berakar pada idealisme perubahan, sedangkan kelompok ekstrim berakar pada fanatisme dan kebencian. Contoh positifnya adalah revolusi kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme disebut sebagai radikal tapi secara lebih adil ya. Mereka masih bisa melakukan negosiasi. Sedangkan contoh ekstremisme yang sekarang lagi masih ekstremisme yang kita kenal sekarang mulai dari kelompok teroris seperti ISIS, kelompok teroris Al-Qaeda, dan kelompok ekstrim lainnya yang sangat destruktif dan tidak melihat perbedaan, ya hanya melihat sebuah tujuan untuk menghancurkan. Itu adalah salah satu contoh dari perbedaan kelompok radikal dan ekstrim. Kemudian saya akan membahas hubungan antara radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme berhubungan erat tetapi tidak identik. Radikalisme bisa menjadi awal tahap terhadap ekstremisme jika disertai fanatisme Buddha dan kekerasan tanpa kompromi. Dalam proses sosial, ketidakpuasan radikalisme ingin ada perubahan total. Kemarahan radikalisme ini menjadi sebuah gerakan protes atau revolusi. Kemudian jika terjadi kekerasan atau penolakan secara realitas, itu bisa mengarah kepada gerakan ekstremisme ya. Jadi awalnya gerakan radikalisme itu memang lebih mengandalkan ide, tapi ketika sudah menjadi sebuah kekerasan dan penolakan Buddha, itu akan berakhir menjadi gerakan ekstremisme. Contohnya adalah mahasiswa radikal tahun 1960-an bisa menuntut
perubahan politik besar, itu disebut gerakan radikal. Tapi jika mereka mulai menganggap semua yang tak sependapat adalah musuh yang harus dimusnahkan, maka itu sudah masuk kategori kelompok ekstrim. Dengan kata lain, semua ekstremis pasti radikal, tapi tidak semua radikal itu ekstremis. Kemudian radikalisme dalam sejarah revolusi dan kemerdekaan. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa gerakan besar lahir dari sikap radikal, bukan dari moderasi. Contohnya adalah revolusi Amerika 1776, tindakan radikal melawan kekuasaan kolonial Inggris. Kemudian revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949, para pejuang juga radikal karena berani menolak tatanan kolonial dunia. Gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan itu adalah gerakan radikal juga dalam perjuangan melawan sistem rasis yang dilegalkan negara. Namun semua itu tidak ekstrim karena tujuan mereka adalah keadilan dan kemerdekaan, bukan kehancuran atau dominasi satu kelompok. Kapan radikalisme menjadi bahaya? Radikalisme menjadi berbahaya bila satu, menolak semua kompromi sosial dan hukum. Kedua, menganggap kekerasan sebagai jalan satu-satunya. Ketiga, mengklaim monopoli kebenaran dan menolak pluralitas. Keempat, menyebarkan ide kebencian terhadap kelompok lain. Dan yang kelima, menggunakan tafsir agama atau ideologi untuk melegitimasi kekerasan. Ketika kondisi ini muncul, radikalisme berubah menjadi gerakan kekerasan atau violent extremism atau gerakan ekstremisme. Kesimpulan dari analisisnya adalah radikalisme adalah semangat perubahan mendalam, bisa menjadi daya dorong kemajuan bila diarahkan secara bijak. Ekstremisme distorsi dari radikalisme yang kehilangan rasionalitas dan kemanusiaan. Secara membuktikan, revolusi dan kemerdekaan selalu lahir dari semangat radikal, tetapi bertahan karena kearifan dan moderasi. Jadi bukan radikalisme yang berbahaya, melainkan radikalisme tanpa nalar yang berubah menjadi ekstremisme buta. Oke, kita masuk ke part ketiga pada video hari ini. Kenapa terorisme banyak muncul di negara Islam? Karena sudah dijelaskan di bagian sebelumnya mengenai perbedaan gerakan radikal dan gerakan ekstremisme, dan fokus video hari ini adalah berkaitan dengan kelompok ekstrim kanan atau ekstrim agama. Kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara kaku dan membenarkan kekerasan untuk memaksakan tafsirannya. Dalam sejarah Islam sudah pernah ada kelompok berpaham takfiri yang mudah mengeluarkan vonis kafir bagi mereka yang di luar kelompoknya, dan di abad hal ini terjadi di abad ke-7 Masehi. Kelompok ini dikenal dengan Khawarij karena terkenal mengkafirkan lawannya dan justifikasi pembunuhan atau pembenaran untuk pembunuhan lawan-lawan mereka pada waktu itu. Dalam konteks modern, pemahaman takfiri ini diinterpretasikan oleh sebagian kecil kelompok Salafi jihadis atau bisa disebut kelompok neo-Khawarij. Oke ya, saya jelaskan bagaimana takfiri bisa berujung pada terorisme. Yang pertama adalah takfiri menandai sebuah kelompok tertentu atau individu sebagai kafir sehingga menghapus batas moral antara lawan dan musuh yang harus dihukum. Kemudian legitimasi kekerasan. Setelah vonis kafir, beberapa pelaku menganggap hukuman ekstrim termasuk pembunuhan dapat dibenarkan karena menurut mereka hal itu adalah hukuman agama. Ini mengubah perdebatan teologis jadi fatwa kekerasan. Doktrin takfiri mempercepat pemecahan dalam komunitas dan memungkinkan pembentukan sel yang melakukan aksi teror terhadap warga sipil maupun lawan politik. Kasus modernnya adalah sebagian tindakan dari kelompok ISIS, Daesh, dan faksi takfiri lainnya menggunakan doktrin ini untuk membenarkan pembantaian dan pembersihan bersifat sektarian. Kelompok seperti ISIS atau Daesh dalam literasi akademik menyebutkan kelompok ini menggunakan istilah takfiri untuk membenarkan pembunuhan warga muslim yang tak setia pada mereka, misalnya kelompok Syiah, kelompok non-muslim, bahkan muslim sunni lainnya yang berseberangan dengan mereka. Ini jelas terkait dengan aksi teror massal yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan pemurnian Islam dengan cara yang kekerasan. Oke, saya akan menggunakan beberapa pendapat ahli juga dalam pembahasan hari ini ya, dimulai dari pendapat Bryce Hoffman, pakar terorisme dari Georgetown, penulis Inside Terrorism. Dalam sebuah kutipannya, kita dapat mendefinisikan terorisme sebagai penciptaan dan eksploitasi rasa takut secara disengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengejar perubahan politik. Semua tindakan teroris melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dirancang untuk menimbun dampak psikologis yang luas, jauh melampaui korban langsung. Kemudian saya juga akan mengambil pendapat dari Jamilah Khadivar, studi akademik tentang takfiri dan propaganda Daesh.
Dalam sebuah kutipannya, kelompok ekstremis seperti Daesh memanfaatkan istilah kafir melalui tafkhir, pengucilan, untuk membenarkan kekerasan terhadap mereka yang mereka nyatakan sebagai lain, menciptakan teologi tafkiri sebagai alat propaganda untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Jadi dalam pernyataannya mereka kelompok-kelompok ekstremis teroris ini sengaja menggunakan labeling teror kafir kepada lawan-lawan mereka untuk pembenaran pembunuhan berdasarkan agama. Ini diambil dari sumber akademik analisis tentang pendekatan tafkiri dalam media Daesh. Atau media Daesh itu nama lain dari ISIS ya. Oke, karena ini menjadi pembahasan yang harus agak ada lebih detail lagi, jadi saya akan menambahkan part keempat dari video hari ini. Part keempat, propaganda kelompok ekstrim. Keberadaan kelompok ekstremisme teroris mengatasnamakan pejuang Islam ini juga dalam umat Islam sudah sangat meresahkan karena pemahaman terbatas perintah jihad untuk berperang bahkan sering menargetkan orang non-Islam dengan dalih memerangi orang kafir. Kelompok ini mudah tumbuh di negara mayoritas Islam tapi sedang dalam kondisi krisis dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk, pemerintahan yang gagal, serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Itulah alasan kenapa ISIS bisa tumbuh di Irak yang kondisi negaranya belum stabil pasca invasi Amerika 2003 dan beberapa kerusuhan dan ketidakmampuan negara dalam membenahi Irak pada waktu itu, sehingga kelompok ini bisa tumbuh besar di Irak dan bisa berdiri di Suriah akibat perang saudara sejak 2011 yang melemahkan pemerintah Suriah pada waktu itu, sehingga kelompok ISIS bisa cukup besar di tahun 2014 sampai dengan 2015 karena menguasai banyak wilayah di Irak dan Suriah. Dan di sini juga akan dijelaskan kenapa banyak orang Islam percaya pada kelompok Al-Qaeda atau ISIS. Yang pertama kita akan lihat dari faktor utama, krisis identitas dan kekecewaan sosial. Krisis identitas umat Islam modern, banyak masyarakat muslim di Timur Tengah dan sekitarnya merasa tertinggal secara politik dan ekonomi dibandingkan dengan dunia barat. Hal ini menciptakan krisis identitas. Pertanyaan besar, mengapa umat Islam dulu berjaya tapi kini terpuruk? Menurut Oliver Roy, pakar politik Islam Prancis, radikalisasi bukanlah hal dari islamisasi masyarakat, melainkan akibat dari pencarian identitas di dunia modern yang terpecah dan kehilangan arah. Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam, Harvard University Press 1994. Bagi sebagian orang, kelompok seperti ISIS atau Al-Qaeda menawarkan jawaban identitas cepat, yaitu bahwa penderitaan mereka adalah akibat pengkhianatan terhadap Islam sejati. Dan solusinya adalah kembali ke syariat versi mereka. Yang kedua adalah faktor politik dan geopolitik. Kehancuran negara-negara seperti Irak, Suriah, Libya, dan Afghanistan mengalami kehancuran akibat intervensi militer asing, perang sipil, dan korupsi rezim lokal. Kekacauan ini menciptakan ruang kosong kekuasaan, vacuum power, yang dimanfaatkan oleh kelompok jihadis. Menurut Scott Adran, antropolog dan peneliti konflik CNRS dan Oxford, ISIS tidak muncul dari ketiadaan, mereka tumbuh dari keruntuhan negara, dari rasa ketidakadilan dan kehinaan yang mendalam di antara masyarakat yang ditinggalkan oleh dunia. Scott Adran, ISIS is a Revolution, Ion Isai tahun 2015. Kemudian banyak umat Islam melihat bahwa dunia barat mendukung penjajahan Israel atas Palestina, menghancurkan Irak dengan alasan palsu, dan membiarkan penderitaan di dunia Islam. Narasi ini membuat sebagian orang merasa bahwa perlawanan bersenjata adalah bentuk keadilan terakhir. Menurut Fawaz Gerges, Profesor Hubungan Internasional di LSE, Al-Qaeda mengklaim mewakili penderitaan umat Islam akibat dominasi Barat. Ia menjual ilusi bahwa jihad global adalah satu-satunya jalan melawan ketidakadilan dunia. Fawaz Gerges dalam sebuah buku berjudul The Far Enemy, Why Jihad Went Global, Cambridge University Press tahun 2005. Kemudian ada faktor ideologi dan pemahaman agama yang dangkal. Banyak simpatisan dari ISIS dan Al-Qaeda tidak memahami Islam secara mendalam. Mereka mudah percaya pada potongan ayat atau hadis yang dimanipulasi untuk membenarkan kekerasan. Kelompok seperti ISIS menguasai propaganda digital. Video mereka menampilkan citra heroik mujahidin gagah, solidaritas persaudaraan, dan janji surga yang menggoda generasi muda yang kehilangan arah hidupnya. Menurut Peter Neumann, Direktur International Center for Study of Radicalization atau ICSR, King's College London,
ISIS tidak menjual ideologi, mereka menjual identitas, makna, dan rasa memiliki. Peter R. Neumann dalam buku Radicalized New Jihadists and the Threat of the West, IB Tauris tahun 2016. Kemudian ada dari faktor psikologis dan sosial. Rasa marah dan balas dendam, kehilangan keluarga akibat perang atau diskriminasi membuat sebagian orang mencari pembalasan melalui kelompok jihad. Kebutuhan makna hidup, ISIS memberikan ilusi bahwa mereka berjuang demi Tuhan dan memberikan makna heroik pada kehidupan yang hampa. Solidaritas dan kebersamaan bagi banyak rekrutmen muda, ISIS adalah keluarga baru di tengah kesepian sosial. Menurut John Horgan, psikolog terorisme, orang tidak bergabung dengan kelompok teroris karena ideologi semata, tapi karena kebutuhan psikologis, kebutuhan psikologis, makna, status, dan rasa memiliki. John Horgan dalam bukunya The Psychology of Terrorism, Routledge tahun 2014. Peran Tafkiri. Kemudian dalam propagandanya, kelompok seperti ISIS atau Al-Qaeda ini juga mengajarkan beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya. Salah satunya adalah memberikan beberapa propaganda yang salah satunya akan saya jelaskan di sini ya. Dunia sedang dalam perang global melawan Islam. Pemerintah Muslim modern telah murtad, bergabung dengan jihad membela Islam sejati. Narasi kami suci, mereka kafir, memberi rasa kepastian moral total bagi orang yang kehilangan arah. Itulah sebabnya banyak yang percaya mereka sedang menegakkan agama, padahal sebenarnya mereka dijadikan alat politik dan ideologis. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan ya dari dari penjelasan tentang munculnya ekstremisme di dalam negara-negara Islam maupun masyarakat Islam ya. Dimulai dari identitas dan harga diri, banyak muslim merasa tertindas dan mencari makna baru melalui jihad. Dilihat juga dari kekacauan politik, perang, dan kehancuran negara membuka ruang bagi kelompok bersenjata. Kemudian ada narasi agama yang dipelintir. ISIS ataupun kelompok teroris lainnya menyelewengkan teks-teks Islam untuk membenarkan kekerasan. Kemudian ada kebutuhan psikologis juga bergabung dengan kelompok teroris ini memberikan status, makna, dan solidaritas. Kemudian harus diingat juga ya bahwa kelompok-kelompok ekstremis ini sering menggunakan sebuah propaganda digital seperti media sosial digunakan untuk merekrut dan memanipulasi emosi atau menyebarkan berita-berita yang sebenarnya salah dan hanya mendukung kebenaran sesuai dari kelompok mereka saja. Oke ya, itu saja pembahasan pada video hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya jangan lupa untuk ditekan. Saya Saiful dari DBS pamit dan undur diri.